Bung Rocky, akhirnya ini Nasdem itu dipilih oleh Puan Maharani sebagai partai pertama untuk yang dikunjungi dalam safari. Kita ingatkan dulu ya, tugas dari Puan Maharani ini adalah keliling. Saat pertama adalah keliling ke Indonesia untuk bertemu para kader, dan kita tahu ini tentu saja dalam rangka menaikkan elektabilitas. Yang kedua, menjalin komunikasi dengan partai-partai politik tanpa terkecuali. Tentu saja kita masih mencatat bagaimana sikap Sekjen ya. Sekjen Hasto Kristianto yang menyatakan pada waktu itu bahwa nggak mungkin lah dengan komunikasi dengan Nasdem, apalagi dengan PKS yang sudah secara ideologis berbeda. Tapi ternyata sekarang ini diterobos, dan kita sudah dapat sinyalnya itu dari Bambang Pacul waktu itu yang menyatakan bahwa semua akan dihukumi. Nah, bagaimana kita melihat soal ini ya, kalau kunjungan Puan ke Nasdem dan nanti pasti diikuti dengan partai-partai lainnya. Pada saat yang bersamaan kemarin Pak Jokowi terus masih bertemu dengan para relawan kemarin di Surabaya misalnya. Ini bukan sekedar menarik, tapi membingungkan sebetulnya. Jadi karena dia membingungkan, maka dia menarik. Kenapa Mbak Puan datang ke Nasdem itu? Bagi saya cuma ada dua hal. Atau minta Ganjar pulang ke PDIP, jangan dari Nasdem, atau minta Nasdem jangan undang Anies Baswedan. Kan dalam politik cuma itu sinyalnya tuh. Nasdem memastikan Ganjar masuk di dalam wilayah strategis, demikian juga Anies, ada Pak Andika. Tapi saya kira Pak Andika tetap tidak dihubungi secara personal, itu hanya disebutkan aja. Jadi dua orang ini yang disebutkan secara eksplisit oleh Nasdem, Ganjar dan Anies, dua-duanya mengganggu PDIP itu. Jadi gampangnya PDIP menganggap bahwa kalau dia tidak mendampingi Nasdem, nanti dia kehilangan Ganjar. Kalau dia tidak berkunjung ke Nasdem, nanti Anies yang maju. Di situ galaunya tuh Mbak Puan tuh. Dan itu lepas dari keinginan normatif Sekjen. Gitu ya, Sekjen ya dia ngurusin administrasi aja tuh. Tetapi trust Soekarno itu yang menentukan tuh. Jadi sinyal-sinyal ini yang saya kira udah dibahas panjang lebar di Departemen Strategis atau kalau ada namanya itu di PDIP untuk menghitung jangan sampai Nasdem akhirnya pergi dengan PKS, pergi dengan Demokrat sama-sama ke KPU. Wah, itu bahaya tuh. Itu soalnya tuh. Lalu Ganjar masih dianggap oke, Pak Jokowi masih dekat dengan Ganjar. Itu berarti ancaman Ibu Mega kemarin tidak efektif gitu. Jadi terpaksa yang disebut the element of pragmatism itu sekarang itu yang sedang berlangsung. Nah, ini kan kenapa saya juga sebut juga mengejutkan, kenapa? Karena kemarin belum lama lah, tanggal 17 Agustus di gedung MPR kan wartawan kemudian memperhatikan betul bagaimana ketika Bu Mega hadir dan bagaimana komunikasi dengan Surya Paloh. Ini karena ingat beberapa waktu yang sebelumnya kan ketika Pak ada drama yang menarik ketika Ibu Megawati menolak jabat tangan dari Pak Surya Paloh. Kalau kemarin Pak Surya Paloh sudah antisipasi dengan hanya menangkupkan tangan, menganggukkan, dan Bu Megawati hanya senyum saja. Tapi memang tidak terlihat kehangatan gitu. Jadi ada semacam kikukan gitu. Itu mesti dicairkan dengan minum teh sama-sama sebetulnya itu mudah. Tapi yang nggak mudah adalah mengukur elektabilitas Anies dan Ganjar gitu kan. Kan dua-duanya melejit gitu. Pak Ganjar tentu tetap beroperasi diam-diam karena dia tahu bahwa publik menyenangi dia. Anies juga dalam posisi yang sama. Kalau kita lihat survei-survei hari-hari ini, orang menganggap bahwa Anies itu berhasil di DKI bukan karena dia Muslim. Saya habis ikuti riset dari ICRC apa itu, yang menemukan bahwa Anies dianggap berhasil sebagai Muslim hanya 1%, 1,7%. Selebihnya itu adalah karena prestasi itu. Jadi ini yang menunjukkan bahwa politik identitas yang sering diajukan pada Anies itu nggak berlaku karena DKI rasional. Dan saya kira hal yang sama juga berlaku di Indonesia pada akhirnya tuh. Kan kalau pemilih Indonesia melihat bahwa Anies ternyata adalah produk dari sebuah masyarakat yang majemuk dan kepemimpinannya kepemimpinan majemuk tuh. Misalnya Anies Baswedan beberapa waktu lalu datang ke tempat di mana di Jakarta Barat yang menolak pembangunan gereja,
Dan akhirnya berhasil tuh, Anies bisa lobby dan terangkan bahwa apa sih salahnya tuh. Lalu dipertemukan dua kelompok itu dan akhirnya gerejanya bisa didirikan kan. Jadi itu menunjukkan bahwa stigma yang diberikan pada Anies, bahwa seolah Anies itu segmented Muslim, itu nggak berlangsung. Bahkan tadi saya baca surveinya hanya 1,7% dari rakyat Jakarta yang menganggap kepemimpinan Anies itu kepemimpinan Muslim. Dan itu sebetulnya bukan berarti Anies tidak taat beribadah, tapi rakyat Jakarta menganggap itu variabel yang biasa aja sebetulnya tuh, identitas Islam itu. Tapi jangan dia yang digede-gede. Jadi sekali lagi elektabilitas Anies itu pasti akan bertambah karena dianggap bahwa Anies itu tidak segmented, bahkan 212 dia udah melampaui itu tuh. Demikian juga Ganjar karena nggak ada pesaing lain. Nah, Pak Prabowo tentu ada di dalam radar yang lain karena Pak Prabowo udah lebih dahulu mengatakan apapun saya akan maju sebagai presiden. Kenapa? Karena dia udah punya tiket kira-kira mampu melewati 20% itu. Jadi sekali lagi bingunglah PDIP kemana dia harus menyandarkan calonnya itu tuh, disenderin ke bahu Pak Prabowo, disenderin ke Anies, apa disenderin ke Ganjar. Tiga-tiganya jadi soal yang rumit. Nah, kerumitan itu yang mau dipecahkan. Walaupun secara personal Ibu Mega masih manyun-manyun aja ke Pak Surya Paloh. Tapi Pak Surya Paloh pasti matang sekali untuk melihat kemungkinan ini. Kalau mungkin ya oke aja, nggak ada soal tuh. Mungkin Pak Surya Paloh yang akan minta dibuatkan nasi goreng oleh Ibu Mega. Oke, mari kita kalkulasi ya. Kan kita saya kira udah menjadi semua paham mengapa kemudian Ibu Megawati ngotot ingin mengajukan Puan Maharani. Bagaimana ini beda sekali dengan ketika Pak Jokowi dulu maju dan kemudian dengan akhirnya dengan terpaksa Ibu Megawati mau menyerahkan tiketnya pada Pak Jokowi. Situasinya kan berbeda ya. Saya kira faktor usia, terus faktor kelanjutan dari dinasti Soekarno itu kan jadi pertimbangan Ibu Megawati. Tetapi kan menjadi dilemanya, ini kan Mbak Puan ini ya elektabilitasnya tidak sekuat, bahkan jauh saya kira dibandingkan pada masa Ibu Megawati dengan Pak Jokowi dulu ya. Kita membandingkan antara Ganjar dengan Puan ini. Tetapi kan pilihannya yang paling logis katakanlah kalau buat PDI memang Ganjar. Tapi itu logis secara kalkulasi politik PDIP. Tapi secara kalkulasi keluarga kan nggak logis. Itu artinya dilema itu mau menyelamatkan reputasi partai atau mempertahankan kedarah biruan itu kan. Karena orang tetap itu masalahnya. Sebuah partai yang terus-menerus diasuh dengan satu prinsip doang bahwa ini harus ada darah Soekarno tuh. Padahal Bung Karno sendiri udah melampaui prinsip itu. Jadi kesalahan PDIP dari awal mencari captive market melalui Soekarnoisme. Dan Presiden Soekarno bahkan menganggap ya saya Soekarno tapi pikiran saya itu internasional karena Soekarno selalu pakai internasionalisme gitu. Dan ini yang saya kira gagal diwujudkan dalam kaderisasi PDIP. Sementara Pak Hasto ya saya nggak tahu dia Soekarno plus apa Soekarno minus sebetulnya dalam membaca keadaan. Kan tetap Ibu Puan itu menganggap bahwa dia satu waktu bisa memimpin Indonesia. Itu bayangan yang kita sebut sebagai imajinasi tertinggi dari PDIP adalah menempatkan anak cucu Soekarno sebagai pemimpin. Itu nggak ada soal karena memang ada captive market itu. Tapi kan politik nggak bisa diasuh hanya dengan itu. Tetap orang ingin lihat elektabilitasnya oke, lalu orang uji intelektualitasnya, lalu orang uji etikabilitasnya tuh. Jadi bagian-bagian ini saya kira yang terpaksa PDIP harus coming to the very terms of pragmatism itu kan. Nah itu soalnya. Ya, iya. Dan rupanya udah disiapkan oleh Mbak Puan ini kunjungan ini karena ingat kan waktu 17 Agustus kemarin pidatonya sebagai dia mengingatkan bahwa ternyata tahun politik tiba lebih awal. Rupanya dia akan memulai kampanyenya lebih awal gitu. Itu juga tagline yang bagus tuh. Ternyata tahun politik tiba lebih awal. Dan orang akan mewawancara Pak Ibu Puan dan Ibu Puan harus beritahu aja bahwa kalkulasi di dalam partai memang tahun politik itu tiba lebih awal, karena itu politiking itu harus dimulai dari sekarang gitu kan, begitu kira-kira. Kita mau tunggu itu sebetulnya tuh sebelum mic dimatikan. Kenapa mesti ngomongin itu lagi? Oke, sekarang kita bahas yang Pak Jokowi. Ternyata ini menarik, kita dulu menduga ketika Pak Jokowi bertemu Ibu Megawati yang kemudian dia waktu rame disebut videonya seperti anak bandel yang dipanggil oleh guru BP-nya gitu. Ya pikir kita udah selesailah persoalan 3 periode dan sebagainya. Tapi sekarang Pak Jokowi masih berlanjut terus gitu, masih ketemu dengan relawan di Surabaya. Kan itu indikator bahwa
gagasan beliau untuk memperpanjang masa jabatan atau mempersiapkan proksinya melawan berhadapan dengan PDIP masih terus berjalan. Ya, itu yang dulu kita bahas, kita proyeksikan bahwa dendam itu selalu dia sublimasinya. Jadi ada dendam disublimasikan, dipindahkan, energi itu dipindahkan. Dan itu sebetulnya yang harus, ya dengan tegas saya katakan bahwa dendam Pak Jokowi masih ada pada Ibu Mega. Itu yang diperlihatkan melalui kehadiran Pak Jokowi di pusat-pusat yang membuat dia merasa nyaman itu kan. Dan relawan Jokowi itu adalah comfort zone-nya Pak Jokowi, nggak ada tempat lain tuh. Nah, keadaan ini yang ya hati-hati kita baca, tapi dalam politik Jawa sesuatu itu baru bisa terlihat ketika fight di depan panggung tuh. Nah, persiapan di belakang panggung ini yang bisa membahayakan demokrasi. Jadi Pak Jokowi sebetulnya mempersiapkan diri di belakang panggung dan ingin duel pada akhirnya tuh. Karena tetap secara psikologis ketersinggungan itu nggak mungkin diatasi hanya dengan senyum basa-basi bahwa ya saya kader, ya saya apa namanya, orang masih ingat disebut sebagai petugas partai. Itu juga narasi yang menggerogoti batin Jokowi itu. Saya analisis itu bukan dari segi yang persaingan politik, tapi dari segi kepribadian Pak Jokowi yang selalu merasa terancam, tapi kemudian mampu untuk membalikkan ancaman itu dengan mengancam kembali. Ya. Jadi ini tetap sinyal yang harus tetap diwaspadai lah oleh PDIP, khususnya Ibu Megawati. Iya. Ya, tapi nanti mereka bilang ya itu nggak ada apa-apa, itu udah biasa itu ya, kita tahu tuh kalimat itu. Kan mereka satu partai, iya itu normatifnya begitu, tapi politik bukan soal normativity tapi deskriptivitasnya itu. Apa yang dideskripsikan tuh. Ya, dan kita kan sudah kita juga perlu ingatkan kembali kan tegas rekomendasi di Rakernas PDIP sendiri yang dibacakan oleh Ganjar Pranowo bahwa urusan calon presiden itu adalah hak prerogatif dari Ibu Ketua Umum. Itu kan mesti jelas di situ kan, clear Bung Rocky. Ganjar juga tahu bahasa tubuh, dia menunduk untuk nantinya tegak, kan kira-kira begitu kan. Kan kita paham yang disebut elemen psikologi Jawa dalam politik Indonesia itu. Dan itu semua yang sedang berlangsung sebetulnya. Itu semua di luar tata cara demokratis sebetulnya. Kalau demokrasi ya udah kompetisi aja habis-habisan. Tapi kita tahu bahwa Indonesia memang diasuh juga oleh politik identitas. Jawa itu adalah juga politik identitas. Psikologi kekuasaan Jawa adalah bagian dari cara kita untuk menilai kemampuan maneuvering seseorang. Tuh. Ya. Saya senang Anda selalu mengingatkan orang-orang tentang apa itu politik identitas, karena selama ini ada upaya, ada framing gitu bahwa kalau namanya yang politik identitas itu ya hanya monopoli Islam gitu. Kalau yang lain-lain itu bukan politik identitas. Ya itu karena itu kalau Pak Jokowi atau Gen Istana bilang hentikan politik identitas, hentikan juga politik yang basisnya value Jawa, itu juga identitas dan yang diam-diam menyusun strategi nggak terbuka, itu masalahnya tuh. Ya. Oke, itu ewuh pakewuh namanya. Tapi kita di FNN coba menerabas soal ewuh pakewuh, termasuk juga eufemisme dalam istilah-istilah bahasa. Kita hilangkan semua di FNN, Bung Rocky ya. Dan yang terus kita perjuangkan, kita hilangkan adalah 0%. Nah, bukan 20% yang dihilangkan, tapi kembali 20% dihilangkan. Ya, jangan ngomongnya jangan ojo ke susu yang mau dihilangkan. 20%. Ya. Oke. Terima kasih, Bung Rocky. Ya.